Bapa di surga, terima kasih kami boleh beribadah pada siang hari ini dalam rangka pembukaan semester kali ini. Sebentar kami mau merenungkan firman Dikau, tenangkan hati pikiran kami, berkati kami melalui perenungan firman pada siang ini. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan dan persiapannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, saya senang bisa berjumpa dengan Pak Sabto sebagai Ketua STTIE. Kalau dulu lebih dikenal Pusbin Roh. Ya, Pusat Pembinaan Rohani. Ya, juga Pak Eko sebagai Ketua Sinode, juga segenap staf dosen, mahasiswa sekalian. Saya ikut bersyukur ya, wah mahasiswanya banyak. Tadi saya tanya Pak Sabto, katanya sekitar 40-an, 40 lebih. Kalau zaman saya dulu tahun 1981 masuk di sini ya, mahasiswanya cuma segelintir orang. Ya, paling di asrama cuma 5 orang, 7 orang. Itu pun kadang-kadang campur dengan hamba Tuhan yang dari daerah Romoko, dari Ngawi, gitu Kak, Pak Paino, Pak Parji, almarhum, gitu ya. Jadi waktu masuk itu saya tidak ada berpikir mau mencapai STH. Dulu tidak ada STH, yang ada itu SMTH. Kalau di saat itu BTH, gitu ya. Pokoknya melayani Tuhan. Nah, dosen-dosennya rata-rata semuanya misioner ya. Perpustakaannya sangat minim ya, cuma satu rak kecil. Buku acuannya yang utama itu apa? Buku STTI. Sebetulnya itu buku untuk kaum awam ya, tapi itulah buku acuannya. Jadi kalau saudara sekarang kuliah di sini, wah keren ini ya, sudah terdaftar di perpusnya luar biasa. Kalau zaman saya dulu perpustakaannya kecil sedikit sekali. Tetapi satu tekad saya belajar firman, belajar serius. Ya. Nah, setelah selesai saya terus belajar. Dulu tidak ada perpustakaan, akhirnya saya cicil beli buku sampai punya 8 rak buku. Balas dendam lagi ya. Bikin komputer, beli komputer sampai semuanya itu software ada semuanya lengkap. Nah, tapi ini balas dendam yang positif ya. Ya, semuanya untuk apa? Karena mau maju melayani Tuhan. Itu yang penting. Jadi sebetulnya perlengkapan sekolah, prestise sekolah itu tidak menentukan. Yang paling menentukan adalah saudara yang belajar, ya, relasi sama Tuhan. Dan tadi juga saya senang masuk di sini. Waduh, ramai sekali. Dulu sepi, gitu ya. Kalau malam lapar, mau cari makanan pengganjal perut, cuma ada 2 warung. Satu di pojok perempatan itu, ya, pisang goreng atau pohon goreng, atau di sebelah ini ya cuma itu. Kalau tutup ya sudah tidak bisa. Saya lupa ada kacang hijau juga, wah enak, tapi sekarang saya sudah tidak ada itu. Masih ya. Nah itu ya, ayo kita sekarang belajar firman Tuhan ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan.
tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman. Nah, saya bergumul memikirkan tema apa ya yang cocok. Akhirnya saya putuskan berpegang teguh pada firman. Karena setelah saya coba renungkan, mulai saya percaya Tuhan, dipanggil Tuhan, melayani Tuhan sampai sekian puluh tahun ya, saya melihat satu yang fundament, yaitu firman Tuhan ya, sola scriptura. Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat 2 Timotius ini, 2 Timotius ini merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus, karena dia sebentar lagi akan dieksekusi, dihukum mati. Dan dia berada di penjara paling jelek, yaitu penjara di bawah tanah. Saya ingat dulu Pak Jeff Callison memberi pelajaran 2 Timotius ini, dia bilang itu penjara paling jelek, gelap, lembab, banyak tikusnya. Jadi kalau ada yang mati, yang meninggal, tidak segera diangkat ya. Jadi kondisinya sangat jelek. Nah, sebentar lagi Paulus akan dieksekusi, dihukum mati. Berarti surat 2 Timotius ini surat yang sangat penting, karena diberikan kepada Timotius, yaitu gembala yang masih muda, penerusnya, regenerasi yang akan melanjutkan tugas dari Paulus. Nah, di dalam 2 Timotius ini Paulus sangat menekankan, yaitu tentang pentingnya berpegang pada firman Tuhan. Kita lihat ya, kalau seseorang mau pergi, ada sesuatu yang penting, itu pasti dia sampaikan ya. Khususnya bagi orang yang sudah berkeluarga, tahu ya, kalau punya anak itu kalau mau pergi, hati-hati ya, nanti listrik, nanti apa dikasih pesan ya. Kecuali mungkin pengantin baru masih belum ya. Nanti kalau sudah punya anak, berkali Tuhan masih tahu ada pesan. Tapi juga suami istri juga begitu biasanya. Suami mau pergi, dia tinggalkan pesan. Yang penting kalau beberapa hari akan pergi ya. Nah, Paulus berarti memberikan pesan yang sangat penting. Apa? Satu pesan yang sangat penting, supaya berpegang kepada firman Tuhan. Nah, mengapa? Coba kita lihat konteksnya di dalam ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Paulus katakan hari-hari terakhir, berarti ini adalah akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, akhir zaman harus kita pahami sejak Yesus Tuhan datang pertama kali sampai dia datang kedua kali, ini akhir zaman. Nah, Paulus katakan hari-hari terakhir berarti pada akhir zaman, khususnya pada menjelang kedatangan Tuhan, itu keadaan itu makin sukar. Dikatakan masa yang sukar. Sukar ini artinya kebengisan. Kebengisan yang bersifat kesetanan. Nah, ini paralel dengan Matius 8 ayat 28. Jadi kita melihat kebengisan kejahatan yang kesetanan, seperti orang dirasuk setan. Nah, kita melihat apa ciri-cirinya. Nah, Paulus menguraikan tuh ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau kita perhatikan tuh, Paulus katakan, saya ringkas saja ya, manusia akhir zaman itu mencintai dirinya sendiri, hamba uang, membual, berarti penipu yang lihai ya, menyombongkan diri, artinya suka memperlihatkan diri sendiri di atas orang lain, merendahkan orang lain, congkak. Saya pikir ini relevan dengan masa sekarang ini ya, di mana-mana orang suka mengagungkan diri. Mungkin juga saudara begitu ya.
Jadi pergi wisata, misalnya makan sate aja di foto, masuk Instagram ya. Pergi kemana, apalagi tempat yang mewah, yang hebat, waduh di foto. Ini spiritnya begitu. Dan sejak zaman Paulus sudah bilang begitu ya. Sekarang kita melihat begitu. Nah, kemudian juga dikatakan menyombongkan diri, pemfitnah, berarti ini kasar, kejam, menghina, berkata-kata jahat. Kita lihat di media sosial juga sekarang ya. Ini tren ini terus begitu, berkata-kata jahat, memfitnah, menjelekkan orang, membunuh karakter orang. Nah ini sifatnya berontak terhadap orang tua. Nah ini sudah berita di mana-mana. Anak bunuh orang tua, anak tidak peduli menelantarkan orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Berarti ini duniawi, cemar, tidak senonoh. Nah ini orang sekarang ini berani mengekspresikan. Kalau dia ateis, berani menyatakan tidak ada Tuhan. Nah, itu satu teman saya, teman SMA, ada surga. Surga itu di dunia ini. Itu dalam grup itu kan ngomong seenaknya. Jadi kita melihat. Lalu kelompok LGBT ini baru-baru ini kan di Olimpiade ya di Paris, mereka mengolok-olok itu perjamuan akhir dari Tuhan Yesus dengan apa? Memamerkan mereka punya pertemuan itu, meniru apa perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Lalu dikatakan juga tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Wah, di zaman medsos ini sudah ya gampang, suka menjelekkan orang lain. Lalu tidak dapat mengekang diri, garang, biadab, diam, ganas itu artinya. Tidak suka akan yang baik, suka berkhianat. Suka berkhianat ini seperti Yudas Iskariot yang dimaksud di sini ya. Tidak berpikir panjang, artinya apa? Gegabah. Dia mau apa, lakukan. Dia suka apa, sudah ikuti hawa nafsunya. Ini sembrono, berlagak tahu. Nah ini karena apa? Media sosial juga sekarang ya. Jadi keminter semuanya ya. Muncul di YouTube teolog-teolog kesiangan ya, apologet yang nggak belajar firman Tuhan, yang nggak belajar dengan baik filsafat, muncul sebagai apologet. Saya mengajar apologetika. Untuk apologetika itu wajib harus sudah kuat sistematik teologi, harus kuat biblical studies-nya, baru setelah itu bisa berapologia. Berapologia itu kita mesti belajar worldview-nya, cara pandang dari filsafat agama itu, baru kita bisa berapologia. Tapi sekarang apologet kesiangan ya, muncul macam-macam, pokoknya asbun, asal bisa bunyi gitu. Lalu juga berlagak tahu dikatakan juga menuruti hawa nafsu daripada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat ciri ini paling tergenapi itu di era postmo sekarang ini, postmodernisme. Nah itu satu topik yang cukup panjang ya, pembahasan perlu satu. Tapi inti dari postmo itu tidak ada kebenaran. Kamu katakan Alkitab firman Allah, tidak, masih ada kitab lain. Kamu katakan Yesus adalah juru selamat, tidak, itu namanya arogan. Mereka nggak mau. Pokoknya tidak ada yang mutlak, yang ada yang relatif. Yang relatif dimutlakan, aneh kan ya. Relatif kok dimutlakan, ini kan tidak sinkron ya. Nah karena itu kita melihat dari gaya hidup sampai cara hidup, cara pikir ya. Kalau sekarang kita lihat kan makanan tuh aneh-aneh ya. Ada es goreng kan, apa es itu bisa digoreng ya kan. Kalau dulu bakpao itu bakpao kukus, akhirnya ada apa? Bakpao panggang, bakpao macam-macam bentuknya ya. Jadi dibikin yang aneh-aneh supaya orang suka. Rambut kan juga begitu ya. Kalau zaman saya dulu kalau celana sudah bulat itu harus sungkan pakainya. Kalau sekarang beli jeans, beli celana di supermarket gitu, justru cari yang sudah luntur, betul nggak? Kalau bisa itu yang robek-robek, nggak ada yang menertawakan ya. Nah ini postmo. Jadi semuanya apa saja, kalau di luar sana mode rambutnya juga terserah. Mau dipetal di sini, mau digundul, dibotak di belakang saja, tidak apa-apa. Mau cuma jambulnya di depan, tidak masalah. Kalau zaman dulu bisa orang bilang, ini penghuni rumah sakit jiwa dari mana yang berkeliaran? Ya, karena nah itu.
Jadi kita menghadapi dunia yang sangat kacau, serba kacau. Lalu siapa andalan kita? Ya, di mana kita bisa bersandar, berdiri kokoh? Hanya Yesus. Ya, hanya firman-Nya, Alkitab itu menjadi sandaran kita. Nah, karena itu Rasul Paulus menekankan di dalam ayat 10 itu, tetapi engkau Timotius, engkau gembala, engkau yang akan melanjutkan tugas pelayanan, kamu tidak boleh begini. Harus berbeda dengan guru-guru palsu pada masa itu yang bersandar kepada mitos, dongeng dan sebagainya. Nah, di sini kemudian Paulus menguraikan nasihatnya. Nah, kita akan belajar ya. Yang pertama, kita melihat teladan kesetiaan pada firman, kebergantungan kepada Yesus dan firman, yaitu siapa? Rasul Paulus sebagai teladan. Coba kita lihat ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kita melihat di sini ya, secara literal itu Paulus katakan, engkau telah mengikuti aku dari dekat. Jadi mereka belajar dari Paulus itu melihat, mendengar langsung figurnya Tuhan. Paulus ini dia lihat, mereka saksikan. Nah, Paulus sendiri apakah Tuhan? Bukan. Paulus sendiri mengatakan apa? Dia meneladani Tuhan Yesus. Itu di dalam surat Korintus. Karena dia mengikut model Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, pola hidup Tuhan Yesus, maka Paulus berani mengatakan ikut teladannya. Ya, nah di dalam ayat ini apa yang Timotius telah mengikuti, yaitu ajaran dari Paulus. Berarti iman Kristen yang diterima oleh Paulus dari Tuhan Yesus, dari para rasul sebelum dia, tradisi gereja. Ya, cara hidupku berarti way of life-nya, itu ekspresi eksternalnya yang nampak dari kehidupan Paulus. Lalu pendirianku artinya itu apa? Keteguhan hatinya, keteguhan prinsipnya, tujuannya. Nah, imanku itu berarti kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Kesabaranku berarti sabar itu di dalam hal apa? Menderita. Gitu ya. Jadi sebagai rasul dia sabar mengalami penderitaan, penganiayaan dan macam-macam hal, dan sekarang dia siap untuk dihukum mati. Ini beda zaman sekarang. Orang mau jadi hamba Tuhan, cari yang paling enak. Jangan di gereja ada persoalan. Nanti ditindas di sana sini, jadilah YouTuber. Wah, enak ya, bisa terkenal, bisa ngejeng ya. Tidak ada yang ngatur, tapi itu sebetulnya menyesatkan nanti kalau tidak dikontrol oleh lembaga komunitas Kristen. Ya, jadi kita melihat inilah Rasul Paulus, dia menunjukkan teladan, ya, dia menunjukkan teladan, lalu juga kasihku, ketekunanku berarti ketabahan, keuletan, ketekunan menyangkut hal-hal yang memusuhi dia. Nah, ini maksud. Jadi di sini Rasul Paulus adalah teladan bagi Timotius. Tapi Paulus sendiri meneladani siapa? Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya yang diajak oleh Paulus itu, Timotius, tirulah Tuhan kita, dengarlah dan taatlah ajarannya, yaitu siapa? Tuhan Yesus sebetulnya. Ya. Lalu di dalam ayat 3 yang ke-11, engkau telah ikut menderita. Nah, ini kalau kita pelajari kisah para rasul, itu kalau tidak salah perjalanan Paulus yang pertama. Ya, Timotius sudah melihat bagaimana Paulus dianiaya di Antioquia, di Ikonium, di Listra. Dia sudah menyaksikan semuanya itu. Semuanya yang ditulis dalam ayat 10 itu nampak jelas dalam hidupnya Rasul Paulus. Ya. Lalu ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Ya, ini mirip atau sama dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau dunia membenci aku, dunia juga akan membenci kamu. Jadi ini berlaku dari dulu. Kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh, dengan konsisten, dengan setia, kita mau taat pada kebenarannya, banyak yang tidak suka. Termasuk di antara orang Kristen. Biasanya orang Kristen yang tidak suka pada orang yang setia kepada Yesus itu Kristen-Kristenan, ya, Kristen palsu. Atau Paulus katakan itu Kristen kedagingan dalam surat Korintus. Nah, itu yang saya lihat menjadi problem di dalam gereja, dalam organisasi Kristen biasanya. Kesulitan di sini. Orang Kristen Kristenan dan Kristen kedagingan. Ini Tuhan Yesus sudah bilang kan, di dalam gereja yang nampak itu, gereja yang beribadah denominasi ini, denominasi itu, tidak semuanya itu orang lahir baru, orang percaya Yesus. Ada lalang, ada gandum, ada wanita bodoh, ada wanita bijak, ada ikan busuk, ada ikan bayi, ada kambing, ada domba. Nah, ini realita. Ya, jadi orang yang mau sungguh ikut Tuhan pasti mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan. Ini para mahasiswa siap ya, sungguhan ya. Nanti masuk di ladang pelayanan, mulai menghadapi fitnah, dengki, kesulitan. Nah, di situ baru kita, saudara baru menghadapi realita. Jadi kalau mau konsisten, paling susah. Paling gampang tuh menjadi orang pelin-pelan, menjadi dundun, ya. Suka sana, suka sini, rayu di sana, rayu di sini, amalnya besar. Nah, itu rahasia jadi hamba Tuhan yang sukses secara materi, ya. Tapi di hadapan Tuhan sukses, nggak sukses, ya. Saya sudah melihat hal ini banyak sekali. Jadi sebetulnya saya tahu trik-triknya, cara menjadi kaya sebagai hamba Tuhan. Cuma siang ini saya nggak mau sampaikan, itu yang menyesatkan, ya. Jangan ditiru, ya. Kalau mau sungguh ikut Tuhan, banyak tantangan, tetapi banyak berkat dari Tuhan, ya. Kedewasaan iman, kedewasaan cara berpikir, kebijaksanaan, itu Tuhan akan sertai. Tuhan tidak akan tinggal, ya. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana sebaliknya penyesat? Nah, ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, orang jahat di sini kemungkinan ini adalah ciri khas manusia zaman itu, zaman akhir zaman sampai sekarang. Penipu itu artinya tukang sihir. Itu penipu seperti tukang sihir zamannya Musa. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat 11. Jadi mereka suka menipu dengan ajaran-ajaran palsu. Dengan mereka belajar ajaran palsu, mereka juga tertipu sebetulnya. Nah, ini bahayanya dosa. Jadi jangan main-main sama dosa. Dosa itu menipu kita. Lalu kita juga nanti mengajar penipuan, dan kita terus ditipu lagi. Lama-lama terjerat. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang dulunya Kristen misalnya. Kalau orang Kristen tidak benar, sebenarnya seperti Kristen palsu. Kalau orang sudah lahir baru, tidak mungkin dia tinggalkan iman. Jadi kalau sekarang ada orang, oh ini murtad, ini apa? Saya tidak kaget. Memang itu sudah Tuhan katakan. Ya itu berarti ikan busuk, itu berarti wanita bodoh, itu berarti kambing. Cuma dulu nggak kelihatan, pakai baju domba gitu, ya. Itu tidak kelihatan. Nah, orang-orang begitu, mereka ikut sesat, mereka terus belajar yang sesat, dan mereka makin tersesat. Nah, itu yang terjadi sekarang di berbagai media sosial, kan. Jadi jangan suka belajar hal begitu. Belajarlah firman Tuhan, ya. Karena penyesat itu akan disesatkan terus-menerus, dan mereka pun akan semakin bahaya. Nah, itu bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua. Alkitab adalah
firman Allah. Coba kita perhatikan sekarang di dalam ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya. Ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kita kembali ke fokus pada ayat 14. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, engkau yakini, mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkan Timotius? Dimulai itu, silakan slide-nya. Itu sebenarnya bukan Rasul Paulus, tetapi dimulai oleh ibu dan neneknya, Lois dan Eunike. Tapi secara khusus juga Rasul Paulus mengajarkan. Paulus katakan, berpegang pada kebenaran yang sudah dia terima. Nah, kebenaran yang dia terima itu apa? Dikatakan dalam ayat 15, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, kitab suci yang dimaksud kemungkinan besar perjanjian lama, karena kanon perjanjian baru belum selesai. Tapi ada yang menafsirkan bahwa kemungkinan juga Paulus mengacu kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus yang sudah dikumpulkan para rasul, yang sudah beredar, dan beberapa tulisan yang sudah muncul dari perjanjian baru. Ya, jadi kesimpulannya kitab suci yang dimaksud ya perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau untuk kita sekarang sudah jelas, kanon perjanjian baru sudah lengkap. Ya. Lalu slide ya. Nah, keunikan kitab suci itu apa? Dikatakan keunikan kitab suci itu ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, ini keunikan kitab suci itu karena diilhamkan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, ayat 16 itu segala tulisan bisa artinya setiap tulisan di dalam kitab suci. Jadi kitab suci satu kumpulan kitab-kitab. Setiap kitab itu diilhamkan Allah. Tapi bisa berarti keseluruhan kitab suci itu diilhamkan Allah. Ya, jadi ini keunikan, keistimewaan dan otoritas dari kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci diilhamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kitab suci itu penulis utamanya itu Tuhan Allah sendiri. Roh Allah yang memimpin para nabi, para rasul. Secara sekunder nabi dan rasul yang menulis. Secara primer itu Roh Kudus, Tuhan sendiri. Saya kasih contoh singkat ya, bagaimana Tuhan sebagai penulis utama. Penulis kitab Pentateuk siapa? Ini kuis ini. Yang bisa jawab nanti kita makan siang. Nanti ada makan siang Pak ya. Ya. Nabi Musa, ya. Musa itu sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan. Sebelum dia lahir sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menjadi pembebas Israel. Waktu dia lahir dalam masa penganiayaan, dia terpelihara, ya kan? Dihanyutkan, ditemukan oleh putri Firaun, lalu ibunya diserahkan untuk mengasuh Musa. Ini kalau secara kebetulan, secara pikiran manusia, nah seandainya waktu Musa dihanyutkan begitu, telat 5 menit putri Firaun, hanyut kemana Musa? Habis, betul ya? Tuhan atur sedemikian rupa, bisa ditemukan. Tuhan atur lagi, putri Firaun merelakan ibunya untuk merawatnya kan? Lalu kita melihat Musa dididik 40 tahun di Mesir, dan Musa tahu dia akan menjadi pembebas. Tapi
tapi dengan caranya sendiri. Akhirnya Tuhan bilang, tidak usah, kamu harus masuk ke STBIE dulu, ya. Dikuliahkan 40 tahun. Kalau di sini sarjana teologi berapa tahun? 4 tahun. Waduh enak. Kalau Musa 40 tahun baru lulus, baru wisuda, baru Tuhan panggil. Mau sekolah Musa, ya. Itu skalanya Tuhan, ya. Sudah 40 tahun baru diutus pimpin bangsa Israel, ya. Sesudah dia usia 80 tahun, ya. 40 tahun dia bersama Israel, menuntut Israel. Di dalam pergaulan Musa bersama Tuhan, dia sudah kenal suara Tuhan. Dia kenal baik kehendak Tuhan. Dia sering dipanggil naik ke Gunung Sinai. Dia sering mendengar apa petunjuk Tuhan. Dia sudah tahu. Nah, jadi Alkitab sering mengatakan perkataan Musa. Tapi sering juga perkataan Musa dikatakan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan perkataan Musa. Jelas ya? Jadi inilah yang namanya pengilhaman. Jadi Allah yang sudah mempersiapkan, memilih, menuntun untuk nabi, rasul menulis kitab suci. Karena itu Alkitab ini sangat istimewa. Jadi jangan kita anggap, oh Alkitab ini cuma satu bagian, yang lain ada psikologi, belajar sosiologi. Tidak, jangan. Karena saya menyadari ini kegagalan kaum Injili di abad 20. Itu apa? Berpacaran sama psikologi. Akhirnya ajaran Alkitab itu diencerkan. Ya. Jadi Alkitab itu firman Allah. Kalau Alkitab firman Allah berarti berotoritas. Alkitab itu berotoritas jadi penuntun pikiran kita. Alkitab firman Allah berotoritas menuntun jiwa hati kita. Jadi Alkitab itu sangat penting. Jadi bagi mahasiswa yang sedang belajar, jangan belajar dari media sosial itu. Banyak itu sampah-sampah di dalam. Saya tidak katakan semuanya, ya. Kalau Anda belajar link website yang bertanggung jawab, ya bagus, puji Tuhan. Tapi itu mesti selektif betul. Tapi kalau tidak, aduh, itu banyak barang sampah di dalamnya. Karena itu waktumu jangan dihabiskan setiap hari bermedia sosial, gitu. Ya, banyaklah waktu untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, belajar. Semasa muda belajar sungguh-sungguh. Saya ingat dulu waktu di Puspin ini, ya, ini saya karena familiar Puspin. Jadi walaupun terbatas, kami disiplin belajar. Sampai sekarang saya punya catatan. Belajar riwayat Daud, riwayat Daniel, kitab Roma, Injil Yohanes, itu masih tulis tangan. Mau beli komputer, aduh mahal komputer. Jangankan komputer, mesin ketik aja nggak bisa beli. Ya pakai tulis tangan. Jadi kalau saudara mau lihat catatan saya masih ada, catatan khotbah, naskah khotbah itu ya, 1982, 1983 masih ada itu. Jadi arsip khotbah saya itu mulai dari tulisan tangan dengan kertas yang kecil-kecil itu sampai nanti yang folio besar tulisannya juga, ya. Bikin paper juga begitu, sampai yang zamannya mesin ketik, sampai pada komputer yang canggih gitu ya. Jadi lengkap. Nah itu adalah, saya senang melihat itu. Aduh, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati orang belajar firman itu ternyata nggak harus hebat-hebat. Pokoknya nyicil tiap hari, belajar tiap hari. Nah, itu akan menjadi modal saudara di kemudian hari. Mau jadi hamba Tuhan sampai finish apa tidak? Modalnya bukan uang, modalnya bukan saudara terkenal. Modalnya itu cuma apa?
tekun dalam firman, belajar firman, taat pada firman itu. Ya, jadi kita melihat firman Allah itu berotoritas, maka kita harus prioritas firman. Artinya apa? Kita belajar firman. Kalau ada cara berpikir yang salah, kita mau bertobat, kita mau berubah. Ketika engkau di tanah kelahiran ada adat istiadat yang gak benar, kita harus mau berubah, kita bertobat. Ada kebiasaan yang gak baik, yang melawan Tuhan, harus mau bertobat. Ya, itu rahasianya diberkati Tuhan. Cuma sekarang banyak pendeta katakan haleluya, haleluya, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati. Oh, itu jalan berkati. Ngawur itu, ya, itu dibohongi, itu sugesti, model-model positive thinking, ya, Norman Vincent menyesatkan. Tidak. Kalau kita mau sukses, takut pada Tuhan, hormat pada Tuhan, tiap hari belajarlah firman, belajar firman. Amin. Ya, bangun pagi jangan buka gadget dulu, apalagi yang pacaran ya. Wah, ini chatting dari si dia ini, bukan ya. Malam hari juga harus giat belajar firman. Waktu saudara mengerjakan tugas paper, tugas baca, itu kesempatan belajar firman dari hatimu. Jangan, wah pokoknya aku asal-asalan aja, dosennya juga nggak mungkin periksa ya. Pokoknya copy paste saja. Mana browsing dari internet, ini menarik ini, copy paste. Saya karena mengajar cukup lama ya, kalau mahasiswa itu ada papernya yang mencurigakan, biasanya saya kontak dia. Ini kamu ambil referensi dari mana? Nah, ya harus diakui, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Saya tahu bahasanya, penggunaan kalimatnya, buku referensi kutipannya. Nah, saya tahu ini mesti ada asal muasalnya, nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, apalagi sekarang zamannya AI, betul ya? AI, wah enak ini AI. Saya belajar ada 6 AI, ya. Sekarang kepengen belajar terus ya. Wah enak ya AI ini. Mau bikin paper, tanya apa saja, ChatGPT segala macam ya. Wah bisa semuanya. Wah ini bahaya ini. Nanti mahasiswa sekolah teologi ini main AI saja ini ya, bikin paper, bikin apa segala macam sampai jurnal ya. Jangan. Kenapa? Setelah saya coba AI, firman Tuhan itu tidak bisa cuma dibatasi knowledge kita, pemahaman tak cukup. Firman Tuhan itu apa ya? Sangat berwibawa. Kalau kamu tidak membuka hati, mencintai firman, mau belajar firman, mau tunduk firman, firman itu tidak berbicara. Firman itu tidak memberkati kita. Nah karena itu kalau kita bikin paper dibantu AI, ya kita dapat bagus sekali, garis besarnya, isinya, kontennya semuanya. Tapi jiwa kita tidak dapat firman apa-apa. Lah ini mau dikorbankan dari mimbar. Khotbah apa ini? Ini jadi khotbah yang tidak berbicara. Karena apa? Tidak berbicara di jiwa kita. Bagaimana firman Tuhan mau memberkati orang lain? Tidak mungkin. Ya. Nah ini kelemahan yang saya lihat dari AI. Jadi penggunaan mungkin untuk dunia sekuler dalam batas-batas tertentu, atau untuk kita dalam batas tertentu bisa kita pakai. Tapi secara fundamental tidak bisa. Karena firman Tuhan itu menyangkut relasi kita sama Tuhan, menyangkut pemikiran kita, ya, pergumulan kita, internalisasi Roh Kudus dengan firman dalam jiwa kita. Ya, ingat hal ini. Nah, terakhir, garis besar terakhir, kita masuk signifikansi Alkitab. Alkitab itu
Bagaimana sih pentingnya bagi kita? Coba lihat ayat yang ke-15. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Pertama, kitab suci itu berkuasa menuntun kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi di dalam pemberitaan Injil, firman diberitakan, Roh Kudus bekerja, Tuhan berbicara, orang itu dilahirkan. Ya, orang itu hanya bertobat, dia percaya Tuhan. Jadi pemberitaan firman itu penting. Untuk apa? Untuk menuntun orang kepada keselamatan. Saya bertobat percaya Tuhan karena mendengar khotbah. Ya, dari kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6. Manusia berdosa, kebaikannya seperti kain lara, kain kotor. Saya baru sadar ini yang menyebabkan hidup saya hampa. Waktu itu saya mau percaya Tuhan Yesus sebagai keputusan. Jadi firman itu berkuasa untuk menuntun kita, menuntun orang berdosa percaya kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, setelah percaya, Alkitab itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi sumber ajaran kita itu adalah Alkitab. Ya, jadi jangan dicampur aduk sama psikologi, sosiologi. Bolehlah sebagai kutipan kecil, tapi tidak boleh itu menjadi acuannya. Ya, Alkitab itu sumber pengajaran. Lalu dikatakan apa? Di dalam ayat yang ini, ayat ke-16, bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan ini berarti mengekspos kesalahan guru palsu dan ajaran, mengekspos kesadaran kita terhadap dosa. Ini fungsinya peranan dari kitab suci. Maka kita harus belajar terus kitab suci, merenungkan supaya apa? Tuhan menuntun kita dosa, kesalahan, pemberontakan supaya diekspos. Lalu apalagi? Memperbaiki kelakuan. Jadi kitab suci itu menuntun kita. Ini salah, tinggalkan. Kamu harus melakukan yang ini. Lalu yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi untuk membawa kita bagaimana bisa menyukakan hati Tuhan, menuntun kita untuk berakar di dalam kebenaran. Ya, jadi itu pentingnya kitab suci. Nah, Billy Graham itu adalah seorang pengkhotbah terkenal, ya. Pernah dia ditanya, kalau dia punya kesempatan lagi untuk hidup, ya, mengulang kehidupannya, apa yang dia lakukan? Dia katakan, satu hal yang sangat saya sesalkan, bahwa saya tidak dapat belajar dengan cukup. Saya mengharapkan belajar lebih banyak dan lebih sedikit berkorban. Nah, aneh kan? Padahal orang suka dengan korbannya, tapi Billy Graham bilang begitu. Sebenarnya saya lebih suka banyak belajar, korbannya dikurangi. Nah, berarti dia sadar bahwa belajar kitab suci itu sangat-sangat penting. Ya, sampai kapan belajar kitab suci? Sampai STH selesai, gitu ya? Oh tidak, sampai MTH selesai. STH sudah tahu, gitu ya? MTH maha tahu, barangkali. Sampai dokter teologi, oh sudah selesai. Tidak. Beliau pun, saudara dan saya, punya 10 gelar doktor. Kalau nggak belajar firman, mandek, stuck. Ini yang ngeri saya lihat sekarang ini orang kata, oh sudah PhD, saya PhD, wah keren. Tapi waktu orang dengar korbannya, aduh, jemaat itu mengeluh sama saya, Pak, kok begitu Pak? Jangan diundang lagi korbannya, apa berkorban Pak? Saya sendiri dalam hati cuma, ya emang ya, PhD tapi kok penggawean firman Tuhannya kok tidak tahu, tidak yang memberkati jemaat. Ya. Jadi saudara jangan terkecoh sama gelar-gelar. Saya tidak anti gelar, ya. Kalau bisa dapat
gelar doktor, Pak Sabto, ya toh, bisa dapat 3, ya puji Tuhan. Tapi jangan cuma gelar abal-abal. Gelar itu lebih penting, itu isinya, kontennya, mutunya itu. Ya, belajar yang sungguhan, sungguh-sungguh belajar. Saya makin belajar. Kamu siapkan khotbah, kadang-kadang siapkan seminar, sudah capek karena umur ya. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, saya sudah capek, tapi saya mau tetap belajar. Dan saya berpikir, aduh, belajar firman Tuhan tidak bisa selesai. Seandainya Tuhan kasih saya kesempatan lagi, muda lagi masuk sekolah teologi, saya percaya tidak bisa belajar firman Tuhan secara lengkap, sempurna, tidak bisa. Gak cukup waktunya. Karena biblical studies dari perjanjian lama ke perjanjian baru 60 kitab. Belum lagi biblical teologinya, belum lagi sistematik teologi setiap item, betul nggak? Belum eksegesanya lagi, belum lagi nanti pertemuan antara teks dengan konteks. Bisa selesai kita belajar? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini misalnya kita mau bicara misalnya, bagaimana pandangan orang Kristen terhadap AI, bagaimana perkembangan gadget ini dari perspektif iman Kristen. Waduh, itu studi-studi yang cukup makan waktu. Nah, terakhir ya, kita melihat dalam ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi itu setiap perbuatan baik. Jadi kesimpulannya begini, Alkitab ini penting, sangat-sangat penting, karena ini suara Allah. Maka Alkitab itu menuntun kita selamat percaya Yesus. Yang kedua, setelah percaya Tuhan Yesus, bukan hanya lupa, ya, tapi terus masuk dalam progres sanctification, proses penyempurnaan. Untuk apa? Kita menyenangkan Tuhan. Ini dikatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, kesimpulan sekarang, coba sebagai penutup. Yang pertama, apakah ada seorang murid Kristus? Ini menjadi pertanyaan kita. Sungguh-sungguhkah Anda sudah bertobat percaya Yesus? Sungguh-sungguhkah mengalami kelahiran baru? Ini yang penting. Yang kedua, maukah Anda berpegang teguh pada firman-Nya? Nah, ini ya. Kalau saudara mengambil keputusan masuk ke STTIE, itu berarti sungguh-sungguh mau berpegang pada firman Tuhan, karena dipanggil Tuhan. Kalau tidak dipanggil Tuhan bagaimana? Ya kan koper, betul nggak ya? Pulang, ya kan? Tapi kalau sungguh dipanggil Tuhan, siapkan belajar dengan benar dan baik. Ya, ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil saat untuk berdoa. Saya minta dengan hormat Pak Sabto pimpin kita dalam doa. Bisa maju ke depan Pak. Sudah selesai kita berdiri dan bersyukur. Bapak, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini boleh mendapatkan lawatan firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ruslan Christian. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan kembali hal-hal yang paling inti, hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang paling kami butuhkan, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya hati, pikiran, perasaan, perilaku kami ya Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu yang ada di dalam firman sendiri. Kami mengucap syukur untuk lawatan hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ruslan Christian dalam tugas pengembalaan di gereja GKA. Demikian juga seluruh keluarga kami, ingat Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.